Oh, ambisinya Tani. Besti, kehadiran Sindu Parajin sebagai tim kuasa hukum baru Nikita emang kerap jadi sorotan. Bukan cuma karena pesonanya, tapi juga memiliki jejak karir yang oke. Terlebih kini dalam kasus Nikita yang ia tangani, Sindu kerap terlihat tegas dalam statementnya dalam memberi pembelaan atas Nikita. Gak cuma pernah tersorot Fitri Sahuteru, tapi juga kini Raffi yang telah juga resmi jadi tim kuasa hukum RG. Dalam unggahan video di akun TikToknya, Raffi terlihat men-stitch video yang berisi Sindu tengah memberikan pemahamannya terkait kasus Nikita dengan Reza Gladys soal pemerasan dan kesepakatan. Raffi yang men-stitch video tersebut pun mengaku bingung menanggapinya, Besti. Kok bisa ya? Nah, makanya simak sampai selesai. Bukanlah pemerasan, tetapi kesepakatan. Bagaimana ya? Bagaimana? Aduh, bagaimana juga ya gue nanggepinnya ya. Tapi gini nih, ini siapa ya, Mbak Sindu ya, ini kalau nggak salah nih ya, di dalam video ini pengacara yang mungkin baru masuk di pertengahan ataupun udah mau selesai. Tapi gini, perlu disampaikan juga nanti ke Mbak Sindu, bahwa terkait pertanyaan dari Mbak Sindu yang menyatakan kenapa Dr. Reza Gladys sampai sekarang tidak menjual atau kenapa tidak melakukan penjualan terhadap treatment glowing booster cell atau dalam hal ini produk Riber Skin itu ya, kayaknya itu nggak perlu dipertanyakan lagi deh. Karena nggak mungkin hal yang sudah dicabut izin edar sama Badan POM justru Mbak Sindu sendiri menyuruh Dr. Reza untuk menjual. Ini kan nggak masuk logika. Satu ya, kenapa kita bicara logika, karena di video ini kebanyakan Mbak Sindu ini berbicara tentang logika. Terus yang kedua, mengenai adanya suatu fakta sidang, katanya Mbak Sindu bahwa Dr. Reza menyampaikan bahwa ini dia sepakat. Nah, Mbak Sindu, saya pakai logika lagi nih. Ya, seru nih kalau main-main logika ini, seru banget memang. Semua orang yang dipaksa ataupun diancam, yang menyerahkan barang, itu namanya sepakat. Semua sepakat, termasuk orang dibegal aja di jalan, itu namanya sepakat. Dia memberikan motornya. Cuman yang jadi masalah, sepakatnya itu atas dasar apa? Atas dasar ancamankah? Atau memang sukarela? Itu yang harus diperhatikan. Bukan kalimat ataupun kata kesepakatannya yang diambil. Oke? Jadi kalau kita bicara logika, itu logika sederhana banget sih buat mbaknya ataupun buat siapapun yang masih berasumsikan bahwa ini adalah suatu kesepakatan. Thank you. Nah, kalau Raffi bingung menanggapi Sindu Parajin perihal dugaan kasus pemerasan 4 miliar Nikita terhadap Reza Gladys, AP Teros yang dulu diduga merupakan kubu Reza Gladys juga lagi nggak kalah ramai, Besti, dengan unggahannya perihal yang menurutnya fitnah kepada Dr. Oki. Lantaran menurutnya perihal 300 juta tersebut berawal darinya yang diduga tak lagi merasa satu narasi dengan kubu Reza Gladys, lalu menemui Dr. Oki dan diduga AP Teros membuat info perihal mendapat treatment di bening dan tambahan uang 300 juta yang kemudian dianggap oleh pihak lain sebagai dugaan hadiah karena pindah kubu ke Nikita. Atas hal tersebut pun AP Teros menjelaskan permintaan maafnya kepada Dr. Oki atas fitnah yang terjadi dan menyebut kubu sebelah gampang dikompori tanpa mendalami kabar yang sebenarnya. Aku perlu minta maaf deh ke Dr. Oki. Mungkin kupingnya beberapa bulan terakhir dengung terus karena namanya kebawa-bawa dalam keisengan berujung fitnah 300 juta. Gini ya teman-teman, orang itu kalau memang sudah hatinya busuk, suuzon, mau dikasih fakta seterang apapun, nggak akan diterima. Tapi kebohongan kecil yang sesuai sama narasi mereka akan langsung dipercaya. Ini ceritanya. Jadi sejak awal persidangan kan aku sudah meragukan narasi yang dibuat oleh geng abu-abu. Nah, waktu persidangan edisi abu-abu di mana RG bersaksi kan aku nggak datang ya, walaupun aku diminta datang. Nah, minggu depannya justru aku datang pas pada pakai baju biru tuh. Aku datang karena aku ingin menemui Dr. Oki yang dijadwalkan menjadi saksi. Dengan harapan bisa membuka pintu komunikasi dan mendengar langsung dari Dr. Oki. Pas banget nih ketemu gue sama Dr. Oki. Tadi disangka tadinya disalam dong gue. Gue yang sudah hampir 1 tahun nyinyirin dia, disalam cuy. Gue juga kaget. Ya udah menyapa dengan baik, ngobrol ramah tamah. Gak mungkin dong gue ngedabrus di muka publik di persidangan, ya kan?
Tapi ternyata dari adegan ramah tamah itu ada yang kepanasan cuy. Gue yang udah muak sama narasi fitnah mereka, iseng lah gue kasih satu pancingan. Sederhana aja, cukup 1 WA. Ada voucher bening, siapa yang mau? Itu ibarat memberikan arang kecil terus kita kipasin. Tanpa konfirmasi, tanpa tanya lebih lanjut, tanpa cari tahu lebih lanjut, udah langsung berkembang say bahwa APT Rose dirangkul Dr. Oki dengan iming-iming voucher treatment ke bening. Arang membara, makin membara, kita kipasin say. Ya ampun, kok gara-gara voucher treatment langsung membelok? Kan kalau mau treatment di sini juga bisa, kenapa nggak minta? Nggak masuk otak kalian, nggak masuk pemikiran kalian bahwa ini bukan sekedar masalah voucher, tapi masalah saya meragukan narasi Anda. Nggak masuk otak mereka. Tak kipasin lagi sayang. Hei, voucher bukan sembarang voucher, tapi voucher seumur hidup plus 300 juta. Angka 300 juta adalah yang dituduhkan oleh Andreas. Terima kasih Duta Intel yang telah mengupdate red card aku. Makin kepanasannya, kipasin lagi sayang, biar makin membara. Semakin ketahuan kan kalau mereka itu memang sukanya fitnah. Ada informasi sedikit tanpa cari tahu lebih lanjut, tanpa konfirmasi, asalkan sesuai sama narasi mereka, fitnah aja. Kalau rame, lanjut part 2. Tak hanya meminta maaf ke Dr. Oki, namun dalam unggahan video terbarunya, lagi-lagi APT Rose juga ramai besti. Dengan unggahan barunya yang menjawab pertanyaan netizen tentang narasi apa yang membuatnya ragu. Di mana dalam jawabannya, APT Rose pun membagikan kronologi yang ia tahu, mulai dari pertemuannya sebelum adanya pelaporan, hingga tentang NM dan IM yang disebutnya dalam video tersebut harus segera menjadi tersangka. Tak hanya itu, perihal P21 yang dikatakan APT Rose gagal berkali-kali juga dibahas loh. Dan diduga menyindir seseorang lantaran APT Rose pun menyebut kalau pelapor tidak punya masalah dengan NM. Beda dengan yang sebelahnya. Narasi apa yang membuat aku ragu? Banyak sih, dan ini datang dari POV seorang apoteker yang diajak diskusi di awal November sebelum pelaporan, kemudian juga ikut dalam pengaduan di RDP Komisi 9 DPR RI. Awal November itu pelapor cerita mengenai permasalahan yang dihadapi produknya, jadi ini permasalahan usaha ya. Selama bulan November terjadilah pembuatan barang bukti, sampai ke awal Desember terjadi pelaporan, dan yang dilaporkan ini ternyata 4 orang. Apa hubungan permasalahan yang dihadapi pelapor dengan ketiga orang lainnya? Nah ini dianggap dan dijawab oleh pendamping-pendampingnya bahwa mereka semua ini ada dalam suatu sindikat. Walaupun bukti-buktinya belum jelas ya. Nah itu disampaikan bahwa di pelaporan dan di persidangan nanti akan jelas kelihatan gitu. Desember pelaporan sampai ke Maret kalau nggak salah. 4 terlapor ini tidak cukup bukti untuk dijadikan tersangka. Yang dipilih menjadi prioritas adalah 2 orang harus menjadi tersangka segera, yaitu NM dan IM. Ada indikasi terjadi usaha komunikasi dengan pihak-pihak berwenang dan bahkan menekan pihak-pihak berwenang yang tidak mau menjadikan terlapor menjadi tersangka. Masih lanjut nih, dari P19 harus jadi P21. Nah, tapi dari bulan Maret sampai bulan berapa itu ya, berkali-kali nggak bisa P21, ditolak terus berkasnya dengan alasan kurang bukti. Nah, disitulah ya terjadi penyesuaian BAP gitu. Jadi yang tadinya masalah produk menjadi masalah bully personal. Biar prioritas nih NM dan IM, NM sih sebenarnya itu bisa menjadi terdakwa dan bahkan terpidana nantinya. Di jaksanya itu kan seharusnya ada itu aku di situ. Kenapa diganti? Jadi usaha-usaha itu membuat aku ragu. Terutama si pelapor ini tidak punya masalah sama NM. Bahkan si pelapor ini menghubungi NM dan juga termasuk menghubungi saya waktu itu ya. Karena tujuannya adalah gimana ya caranya supaya narasi di media sosial itu bisa di-counter gitu. Supaya NM itu bisa mengatasi permasalahannya. Isi chat dan rekaman telepon kan menyatakan seperti itu. Juga di podcastnya Densu waktu itu tidak menunjukkan bahwa pelapor ini punya masalah sama NM. Ya beda sama yang sebelahnya di podcast itu, beda kan? Nah kenapa jadi ngoyo sekarang NM itu harus terdakwa dan harus jadi terpidana? Paham dong kenapa saya berpikir bahwa kasus ini mengada-ngada, seperti ada dendam seseorang gitu. Nah, bahas perihal persidangan sendiri Besti terkait tuntutan jaksa terhadap Nikita yang telah dibacakan pada 9 Oktober 2025 lalu hingga kini memang masih jadi perbincangan hangat di sosial media. Sebagian menyetujui tuntutan jaksa agar terdakwa jera, namun sebagian lagi merasa hal tersebut menjadi pertanyaan besar.
Bahkan diduga merasa tuntutan tersebut berlebihan seperti hukuman koruptor. Nah, Bobby si paling UMKM baru-baru ini yang membahas perihal tersebut juga ramai banget nih Besti. Dimana dalam unggahan video di akun TikToknya tersebut, ia membandingkan data ICW atau Indonesian Corruption Watch dengan tuntutan Nikita Mirzani yang cukup jauh. Ia pun jadi mempertanyakan hal tersebut Besti. Ini gue baru ngikutin lagi nih persidangannya Nikita Mirzani dan gue barusan lihat data yang cukup bikin gue tercengang. Ini gue dapat data tren tuntutan setiap tahunnya dari laporan ICW, Indonesian Corruption Watch. Tuntutan ini dalam ruang lingkup korupsi yang di dalamnya ada TPPU ya. Rata-rata tertinggi ada di 2022 sebesar 62 bulan alias selama 5 tahun 2 bulan. Coba kalian bandingin sama tuntutan di kasus Nikita Mirzani. Jauh banget coy. Yang bener aja kan, separah apa kasus ini? Kok bisa kerugian seorang Reza Gladys lebih berdampak dibanding kerugian negara? Ini seriusan Menko Polhukam atau Presiden kita nggak tahu kasus Nikita Mirzani yang memperlihatkan bobroknya hukum di negeri ini? Apa karena kasusnya nggak seksi, makanya nggak turun tangan? Terlepas mungkin kasusnya remeh-temeh bagi mereka atau bagi aktivis-aktivis di luar sana gitu kan. Tapi ini ditonton jutaan masyarakat loh Pak. Cerminan hukum di negeri ini akan tergambar jelas dari kasus ini. Ada. Kita semua tahu lah ya betapa ganjalnya proses persidangan Nikita Mirzani belakangan ini. Pemerasan nggak terbukti, pencemaran nama baik juga enggak. Bukti-bukti semua mengarah ke kesepakatan antar kedua belah pihak. Nggak ada unsur pemerasannya sama sekali gitu loh. Padahal ada bukti video yang diputar di persidangan. Video yang saat si Reza nelpon Mail dengan cengengesan tanpa ada rasa tekanan apapun. Unsur TPPU-nya juga nggak jelas ini. Ujung-ujungnya tuntutannya 11 tahun. Buset, udah kayak kriminal berat aja ini. Cuman satu hal yang gue masih bingung dengan tuntutan 11 tahun ini meskipun nanti vonisnya masih bisa berubah gitu kan. Katakanlah pemerasan itu terjadi. Terus produk berbahaya yang katanya diancam dipublikasikan ini kelanjutannya gimana Pak? Kalau memang produknya nggak berbahaya, kenapa nggak dijual lagi? Kalau produknya berbahaya, loh berarti jelas dong melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terus apa? Tindakannya gimana? Tindak lanjut hukumnya apa? Masih bisa jualan loh dia, masih bisa nge-live jualan juga gitu loh. Ini kenapa sebab akibat dari kasus ini nggak ditindak lanjut sampai akar-akarnya? Apakah kalian butuh uang, wahai kalian para penegak hukum? Sebutkan berapa kalian mau. Nanti gue ajak semua masyarakat yang dirugikan ini patungan biar bisa bayar kalian semua. Kalau emang harus dengan cara berbayar agar si pemilik produk berbahayanya juga diproses. Gimana Pak? Coba sebut aja angka berapa. Kesel banget gue. Yang Besti semua bisa berasumsi, tapi biarkan persidangan terus berjalan dengan tertib agar kedua kubu bisa terus fokus dalam pembuktian dan mendapatkan keadilannya masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.